Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, rekan-rekan pemirsa masyarakat Sidoarjo, Boloni Abah Subandi, khususnya dan pada umumnya rakyat Sidoarjo. Pada siang hari ini, pada hari Rabu 5 September 2024, kita kedatangan tamu Bapak Sigit Imam Basuki ST, Ketua Java Corruption Watch Sidoarjo. Kesempatan langkah ini, kesempatan yang baik ini akan kita kupas tentang Sidoarjo yang bebas korupsi dan menghindari berkembangnya dinasti politik yang kotor korupsi di Sidoarjo. 3 periode politik pemimpin Sidoarjo terkena kasus korupsi. Semua dari partai dan circle yang sama. Oleh karena itu, pada pemilu kali ini kita menampilkan salah satu kontestan dari partai nasionalis, yaitu partai pemenang pemilu pada kali ini yang mengantarkan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Selamat siang, Bapak Selamat Sigit siang. Imam Basuki ST ya. Ya, Bagaimana menurut jenengan tentang Sidoarjo dari 3 periode yang lalu sampai terakhir yang tertangkap? Monggo. ya terima kasih. Jadi untuk saat ini Sidoarjo menurut saya dari pemantauan JJW itu sebenarnya sangat memprihatinkan. Kita sebagai warga Sidoarjo menginginkan Sidoarjo itu bersih dari korupsi. Dan kita sudah melihat 3 bupati kita itu terkena kasus hukum. Yang sekarang ada yang masih mendekam di lapas, ya. Kemudian ada yang masih proses. Nah, ini yang jadi pemantauan kita agar kedepannya kita memilih calon bupati itu harus hati-hati sekali, jangan sampai salah. Artinya Sidoarjo itu butuh pemimpin yang betul-betul bersih atau tidak melakukan korupsi. Karena korupsi itu akan hampir merusak semua tatanan pemerintahan, termasuk tatanan pembangunan. Akhirnya semua terhambat. Seperti saat ini kan terlihat ketika kemarin kita sudah mengalami atau sudah mengetahui semua terkait dengan beberapa kasus-kasus korupsi yang sudah dilakukan bupati kita kemarin, terutama yang kemarin ini kan termasuk saya ini juga pelaku demo yang getol untuk penegakan supremasi hukum dan yang betul-betul saya itu kenceng dalam arti saya harus membebaskan Sidoarjo ini dari pemimpin yang korup. Nah, ketika kita sekarang lagi getol-getolnya untuk memilih calon pemimpin, kita harus tahu bahasa orang Jawa itu ada bibit, bobot, bebet. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Dan terus terang, saya untuk saat ini tidak memilih calon bupati yang notabene dari keluarga koruptor. Nah, ini harus kita jogo Sidoarjo. Iki Sidoarjo kurek ojo mbok gawe sakarmu dhewe. Duwe anggaran APBD mbok gawe sakarmu dhewe tak kerawuk, tak manfaatno dhewe ke kepentingan pribadiku, kelompok. Nah, sedangkan sekarang ini kan sudah tahu kita berapa sih anggaran APBD kita. Besar. 5, berapa? 5,1 atau berapa 5, itu? T. Nah, sedangkan contoh di dunia pendidikan, sekolah-sekolah banyak yang rusak. Kemudian banyak fasilitas yang lain yang masih perlu. Misalnya sungai itu kan banyak pendangkalan. Nah, ini anggaran-anggaran itu masih
perlu dan masih banyak dan bisa digunakan untuk itu. Artinya pajak kita itu juga sudah banyak kenaikan. Kalau kita bicara tentang Sidoarjo, menurut saya banyak indikasi-indikasi yang anggaran itu yang diselewengkan. Jadi saya bicara ini kan termasuk dana parkir. Nah, itu kemana? Kemarin saya getol juga terkait dana parkir itu tidak ada setoran ke Pemkab. Kemudian ada lagi yang kemarin lagi saya viralkan juga terkait dengan ada lagi dana pemotongan Insentif. Insentif itu yang BPPD sudah kemarin masuk. Ada lagi dana gaji pegawai yang sampai saat ini itu masih tetap berjalan. Nah, ini ada potongan 5%. Seluruh pegawai itu dipotong gajinya. Kemudian banyak pengaduan-pengaduan ke kami, mereka menyampaikan, Pak, saya itu tidak pernah tahu tentang pemotongan itu untuk apa. Begitu saya konfirmasi dengan beberapa pegawai yang tahu tentang hal itu, ternyata dana itu dipotong untuk masuk ke Basnas. Nah, mereka menanyakan, duitku gaya apa? Kok gak ono laporan tahunan, neraca keuangan tahunan. Nah, ini kan kita juga perlu tahu, Pak. Sedangkan di media cetak, di media elektronik itu kan harus dilaporkan melalui itu. Ada ini ya, akuntabilitasnya ya di publik ya. Betul, itu wajib, itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Itu yang tertuang di pasal 29 ayat 5. Jadi laporan neraca keuangan Basnas itu harus disampaikan melalui media cetak atau media elektronik. Kalau nggak salah berbunyi seperti itu. Nah, ini Pak Sigit, ini kan Sidoarjo hat-trick ya, hitungannya hat-trick ya, hat-trick 3 kali. Kita dengan persoalan yang sama, korupsi ya. Menurut Pak Sigit, faktor utama yang menyebabkan pemimpin kita, khususnya Bupati Sidoarjo, yang membuat mereka korupsi itu apa, Pak? Penyebab utamanya, Pak. Nah, menurut kacamata Pak Sigit gimana? Kalau saya melihat ini kayaknya SDM juga, SDM juga pengalaman ini. Tapi kalau masalah pengalaman sih saya rasa ya bupati yang terdahulu juga pengalamannya sudah lama menjabat jadi bupati. Nah, kemudian yang kemarin masih belum paham di pemerintahan. Nah, memang jadi seorang bupati di Sidoarjo itu sangat menggiurkan memang. Nah, kalau kemudian mereka melihat dengan banyaknya celah-celah anggaran yang bisa dikorupsi. Nah, kemudian dengan mereka dengan caranya mereka gimana bisa mengeruk anggaran itu, karena juga karena mencalonkan kemarin itu juga butuh modal yang besar. Itu pun juga jadi jadi problem yang terkait masalah itu. Makanya saya menyarankan pilih bupati yang benar-benar yang sudah mampu, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kan seperti itu. Dari secara ekonomi dia sudah mampu. Saya yakin kalau sudah selesai dengan semua itu, saya rasa untuk melakukan suatu korupsi itu saya rasa sangat minim sekali. Enggak ada motivasi ke sana ya, Pak ya? Ya, karena ada nanti kalau misalnya jadi bupati, dia sudah cukup, sudah ini, saya tuh sudah cukup dengan diri saya sendiri, dengan keluarga saya. Artinya buat apa saya melakukan korupsi, buat apa saya melakukan ini. Semua bergantung juga pada dirinya sendiri, kemauan, kemudian ada kesempatan, ada ini. Kalau mereka tetap tidak mau melakukan, ya tidak akan terjadi itu. Saya pernah baca kutipan buku ya, Pak. Mungkin Pak
Pak Sigit sudah pernah dengar ya, namanya meritokrasi di dalam pemerintahan. Itu kan menempatkan orang-orang di tempat dan orang yang tepat. Kalau istilah Jawanya the right man on the right place gitu. Yeah. Nah, di dalam Islam juga kan mengajarkan kalau suatu urusan dipegang ahlinya itu akan baik. Betul. Hal itu salah satu bisa juga sebagai faktor terjadinya korupsi itu karena suatu lembaga tidak diurus oleh orang-orang yang kompeten. Nah, salah satu ya SDM tadi yang Pak Sigit sampaikan. Terus gini Pak, 1 bulan yang lalu saya diskusi sama mahasiswa IAIN, ada pertanyaan yang menggelitik. Saya pun kurang puas dengan jawaban sendiri. Gini, di Sidoarjo Pak Dodi itu kan mayoritas Muslim ya. Sedangkan di Norwegia, di salah satu kota di Norwegia misalkan Oslo, itu tidak beragama. 80% lebih itu tidak beragama. Nah, kenapa? Korupsinya kecil sekali. Notabene di Al-Quran Islam itu sudah benar-benar dilarang. Tapi korupsinya subur sekali lah. Itu menurut Pak Sigit gimana Pak? Wah, kalau sampai ke masalah agama ini yang saya kurang bisa ini ya, kurang memahaminya. Jadi kayak di Tiongkok ini kan sudah diterapkan itu ya. Jadi dimiskinkan atau dihukum mati kan gitu. Jerah, ya? Efek jerah. Kemudian di mana Korea Utara ini kan sudah ngeri sekali juga korupsinya. Jadi di Korea Utara itu bukan hanya dimiskinkan, jadi sampai ke 7 turunannya ini itu mereka akan semacam dikasih sanksi. Nah, makanya di sana tidak ada yang berani melakukan itu, melakukan korupsi atau segala macam sesuatu yang melanggar aturan pemerintah. Tapi kalau di Indonesia ini kan kita bicara korupsi, malah begitu dikasih jaket rompi oranye itu masih bisa gini tangannya, ya masih bisa ketawa senyum. Nah, jadi tidak ada rasa takut. Nah, karena apa? Titik lemah dari ini aturan-aturan hukum tentang korupsi di Indonesia ini masih banyak celah. Artinya masih ada pembelaan, kemudian nanti ada lagi ketika sudah di penjara itu ya ada semacam amnesti atau apa kan begitu ya. Nah ini makanya kita harus betul-betul dari lembaga itu semacam di Sidoarjo juga ya. Itu kan banyak sekarang LSM, lembaga yang lainnya untuk betul-betul mengawasi pemerintahan Sidoarjo ini. Dan saya itu selama ini juga sangat tegas terkait dengan anggaran-anggaran yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jangan sampai ada celah untuk ini kemudian dikorupsi. Apalagi kalau pemimpin Sidoarjo tidak ini masalah SDM-nya tidak akan bisa kita bersih dari korupsi. Harus betul-betul SDM-nya juga ya kembali lagi ke faktor manusianya juga seperti itu. Nah, untuk kali ini Pilkada 2024 di Sidoarjo ini salah satu calon itu ada dinasti politik dan dinasti korupsi ya. Itu cara mencegahnya gimana? Preventifnya supaya hal ini nggak terjadi istilahnya ini kan sudah hat-trick berarti kuatrik ya. Itu gimana Mas Sigit? Dinasti politik yang korupsi ya. Kalau ini ya perbedaan antara dinasti politik dan dinasti korupsi koruptor ya. Nah, kalau dinasti politik itu sih kalau menurut saya tidak ada masalah ya, kata politik itu belum tentu sah-sah saja, belum tentu dinasti politik itu dia melakukan korupsi kan gitu. Tapi kalau setiap individu kan berhak berpolitik meskipun keluarga gitu. Ya, itu tidak ada masalah ketika mereka berjalan sesuai dengan koridornya dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan keuangan negara kan seperti itu. Tapi kalau dinasti
koruptor, dinasti korupsi, siapapun, ya, itu juga kalau menurut saya carilah pemimpin yang tidak terkait dengan dinasti korupsi. Kalau menurut saya seperti itu. Masyarakat harus lebih jeli dan lebih pandai agar Sidoarjo ini betul-betul bersih dari korupsi, karena Sidoarjo ini sekarang jadi ini sorotan nasional. Sorotan nasional. Iya, ya kalau misalnya hanya sekali atau 2 kali selesai. Ini sampai 3 kali, jangan sampai nanti terjadi 4 kali, lah, seperti itu. Makanya harus betul-betul jeli lah. Jadi pemimpin Sidoarjo ke depan saya harapkan juga bisa jogo Sidoarjo. Jogo Sidoarjo. Bukan hanya warganya yang jogo Sidoarjo, tapi pemimpinnya juga harus wajib jogo Sidoarjo. Karena Sidoarjo ini kan juga milik masyarakat, milik semua warga Sidoarjo. Bahkan orang luar Sidoarjo pun kerasan tinggal di Sidoarjo, karena Sidoarjo ini nyaman, Mas. Nyaman. Nah, ini itu. Pak, banyak yang bilang Sidoarjo ini terasnya Surabaya. Ya, betul. Pembangunannya cuman kalah. Ya. Nah, menurut Pak Sigit, pemimpin yang ideal 2024-2029 yang seperti apa, Pak? Idealnya, yang ideal. Ya, pemimpin Sidoarjo ke depan 2024 ini harusnya pemimpin yang paham tentang pemerintahan, sudah punya pengalaman, kemudian SDM-nya juga mumpuni, juga yang terakhir ini juga harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah itu, jangan sampai bibit tadi ya Pak. Ya, kembali lagi ke bibit, bobot, bobot. Nah, meskipun orang itu ya mohon maaf sudah kayaknya dipandang masyarakat sebagai ketokohan, sebagai ini, tapi kalau SDM-nya masih jangan sampai nanti ada jargon gini Pak, Pak Sigit, tirun coro kule ya, jangan sampai ada jargon seperti itu nanti. Ya namanya anak itu kan biasanya patuh dengan bapaknya, kan gitu ya. Nah ini juga tirun coro kule bahaya, gak bahaya. Agak bahaya, nah, itu nanti jangan sampai terjadi. Nah kalau misalnya ya jadilah diri kita sendiri kan gitu. Nah, walaupun seandainya itu anak sama bapak ya, gawe caramu dhewe sing apik, caramu dhewe sing sesuai prosedur, sing gak nglanggar aturan. Nah, mungkin koyo ngono iku mau sing diharapno, tapi ya tetep nek wong Jawa ndelok bibit bobot-bobot iku penting. Nah, itu. Gini Pak Sigit, kemarin saya sempat berbincang sebentar dengan Bapak PLT Bupati Subandi. Itu ada sebuah terobosan. Terobosannya gini, orang sakit itu kan sekarang nggak peduli punya BPJS atau enggak, itu langsung ke rumah sakit dulu, baru diurus nanti. Nah, itu terobosan pertama. Yang kedua saya tanya, Dukcapil, mereka perekaman itu jemput bola. Sudah saatnya memang seperti itu. Nah, itu kan salah satu untuk mencegah korupsi ya. Nah, menurut profil yang Pak Sigit ketahui tentang PLT ini gimana? Salah satu calon. Nanti dengan Mas Iin juga, menurut Pak Sigit gimana? Masing-masing dari kacamata Pak Sigit. Ya, kalau menurut saya kayak Pak PLT yang sekarang menjabat, itu terobosannya sangat bagus kalau menurut saya terkait dengan contoh orang sakit masuk dulu, kemudian ditangani urusan BPJS itu kan nanti diurus. Nah, itu terobosan bagus. Kemudian jemput bola. Ada lagi yang orang ODGJ itu juga jemput bola didatangi. Banyak yang tidak punya KTP kan, nah itu jemput bola. Nah, kemudian ada beberapa terobosan lagi yang lain mungkin saya masih belum paham ya, tapi saya rasa itu sudah menurut kami sudah prestasi untuk dilanjutkan lagi. Kemudian kalau untuk Mas Iin ya mungkin juga pernah jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Mungkin punya beberapa pengalaman yang juga harus diterapkan di pemerintahan. Nah, jangan sampai nanti tidak paham tentang pemerintahan. Saya rasa ada penasihat-penasihat yang lebih mungkin paham lah dengan pemerintahan. Jadi menurut saya kedua-duanya ini
calon Bupati Sidoarjo yang terbaik. Tetapi tinggal masyarakat aja yang memilih yang terbaik itu siapa, yang lebih baik itu siapa. Nah, bibit, bobot, nah, bibit, bobot, bobot kembali lagi ke situ. Nah, kualitas itu juga perlu. Ini. Untuk closing ini ya Pak ya, satu pertanyaan singkat. Subandi, Iin. Jawab dengan diplomatis gak apa Pak. Pertanyaan singkat, Subandi, Iin, terus tanda tanya. Ya, artinya dengan gambaran saya tadi mulai awal tentang korupsi, tentang ini, ya mungkin jangan paham sendiri. Paham sendiri siapa, ya? Paham sendiri siapa yang menurut saya terbaik. Nah, saya tidak bicara si A si B, tapi jangan mungkin memahami sendiri. Oke. Ya. Baik teman-teman, Bolonya Subandi Sidoarjo, masyarakat Sidoarjo, penonton TikTok, YouTube, semua medsos. Sekian wawancara ngobrol santai dengan Bapak Sigit Imam Basuki ST, Ketua Java Corruption Watch Sidoarjo. Itu tadi yang dipaparkan sama Bapak Sigit. Pemirsa semua bisa menyimpulkan sendiri mana nanti arahnya dukungan dan milih pada saat bulan November 2024. Sekian, terima kasih. Salam Sidoarjo bersih. Ayo jogo Sidoarjo. Iki Sidoarjo kurek. Ojo di gawe sak karepe dhewe. Aku sing jogo Sidoarjo, awakmu ya kudu jogo. Sidoarjo bebas korupsi, mengejar ketertinggalan dengan kota Surabaya. Tentunya Sidoarjo berharap 2024 ke atas, 2025 ke atas jadi smart city, kota yang layak huni bagi semua, baik anak-anak, orang lansia, orang-orang buruh, pengusaha, iklim investasi yang mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.